Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 6 September kepada kita disuguhkan bacaan Injil Lukas yang mengisahkan tentang sebuah keteladanan yang luar biasa dari Yesus Sang Guru kita. Saudara-saudari terkasih, kita tentu pernah mengenal sebuah kendaraan tradisional yang bernama dokar. Dokar adalah sebuah kendaraan yang umum dipakai pada zaman dahulu. Namun bagi saya, dokar merupakan singkatan dari doa karya. Doa dan karya. Jangan keliru saudara, doa karya. Bukan karya dan doa. Dokar, berdoa dan berkarya merupakan sebuah ajakan dari Yesus sendiri yang bukan hanya mengajak, tetapi terlebih dari itu, Yesus memberikan sebuah teladan bagaimana kita berdoa dan berkarya secara benar. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Lukas pada hari ini mengisahkan tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang pertama-tama pada suatu ketika ia naik ke sebuah gunung, ia naik ke sebuah bukit bersama dengan murid-muridnya. Di sana ia berdoa semalam-malaman. Yesus berdoa sepanjang malam. Yesus membawa para muridnya. Artinya Yesus membawa kita semua di dalam doa-doanya dan ia mengajak kita untuk berdoa. Selesai berdoa dan setelah ia bersama dengan para muridnya semalam-malaman di atas bukit yang sepi dan sunyi itu, Yesus turun dan mewartakan. Yesus mulai berkarya. Yesus mengajarkan tentang hukum cinta kasih. Yesus memberi makan sejumlah orang. Yesus menyembuhkan orang sakit dan sebagainya dan sebagainya. Dari teladan ini saudara dan saudariku, Yesus mau mengajarkan kepada kita dan meminta kita supaya kita senantiasa mengutamakan doa. Dan dari doa itulah lahirlah atau kita hidup dan berkarya, tetapi dalam semangat pertama dan utama, semangat doa. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita karyakan, bukan berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari kemampuan-kemampuan kita sendiri, bukan berasal dari tafsiran-tafsiran pribadi kita, namun pertama dan utama, apa yang kita lakukan itu berasal dari kedekatan, kebersamaan, dan keintiman kita dengan Tuhan. Hasil dari doa dilaksanakan atau diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Doa dan karya. Karya-karya kita harus berasal dan bersumber dari kedekatan hidup kita. Kedekatan kita dalam doa-doa kita bersama Tuhan. Seringkali orang terjebak dalam karya. Dari pagi sampai malam. Ia sibuk bekerja dan bekerja sampai lupa berdoa. Saudara dan saudari, sampai kapankah kita mampu bertahan dalam situasi ini? Apakah kita punya waktu hening untuk berdoa? Ataukah kita hanya sibuk berkarya dari pagi sampai malam? Mari saudara, kita mengikuti teladan Tuhan kita. Dia Tuhan dan Allah, namun ia juga berdoa. Dan dari doanya itu mengalir dalam karya, dalam pewartaan, dalam hidupnya setiap hari. Orang yang dekat dengan Tuhan, pasti orang itu juga memiliki keutamaan-keutamaan yang dibagikannya dalam hidup setiap hari, dalam kebersamaannya dengan sesamanya. Ingat, kita dekat dengan Tuhan, tetapi juga dekat dengan sesama. Aspek vertikal kita dengan Tuhan juga harus diwujud nyatakan dalam aspek horizontal dengan sesama. Tuhan memberkati Anda.